sebuah desa tanpa mobil selama 500 tahun. Di sini, Anda harus membeli tiket untuk membuang sampah Anda. Ada juga tempat di mana orang bepergian dengan kereta gantung setiap hari. Di sini, para wanita berkencan dengan mendaki gunung bersama, dan ada tempat di mana sapi-sapi dipijat serta memiliki terowongan sendiri. Semua ini nyata di Swiss. Bergabunglah dengan kami saat kami menjelajahi 15 fakta paling aneh dan menakjubkan tentang Swiss dalam video dokumenter perjalanan hari ini. Nomor 15. Swiss. Meskipun tidak memiliki laut dan ibu kota resmi, negara ini dianggap sebagai salah satu yang paling unik di Eropa. Secara resmi dikenal sebagai Confederatio Helvetica, CH. Swiss adalah negara terkurung daratan yang sering disebut sebagai jantung hijau Eropa. Dengan luas sekitar 41.285 km persegi, Swiss memiliki ukuran yang kira-kira setara dengan Maryland di AS. Negara ini dihiasi dengan lebih dari 1.500 danau, memiliki 4 bahasa resmi, dan menawarkan salah satu standar hidup tertinggi di dunia. Pada tahun 2025, populasi Swiss diperkirakan akan melebihi 8,9 juta jiwa, di mana sekitar 25% diantaranya adalah warga negara asing, menjadikannya salah satu negara paling multikultural di Eropa. Bahasa resminya meliputi Jerman, Prancis, Italia, dan Romani, sebuah bahasa Latin kuno yang hanya dipakai oleh sekitar 0,5% populasi, namun tetap dilestarikan sebagai harta nasional. Menariknya, Swiss tidak memiliki ibu kota resmi. Sebagai gantinya, kota Bern dianggap sebagai pusat administrasi federal. Iklim di Swiss sangat beragam, dengan musim panas yang sejuk seperti di Oregon dan musim dingin yang bersalju seperti di Colorado. Kota-kota di Swiss juga dilengkapi dengan sistem transportasi yang sangat presisi, mampu memenuhi waktu hingga detik tertentu, dan menawarkan salah satu udara terbersih di dunia. Nomor 14. Murin. Salah satu desa terindah di pegunungan Alpen, di mana waktu seakan berhenti. Murin adalah desa kecil yang terletak di tebing setinggi 1.650 meter, dan hanya dapat diakses dengan kereta roda gigi atau kereta gantung. Di sini, Anda tidak memerlukan mobil karena kendaraan bermotor dilarang. Penduduk setempat bepergian ke tempat kerja, sekolah, dan bahkan untuk membeli roti menggunakan kereta gantung setiap hari. Mirip dengan warga New York yang naik kereta bawah tanah, namun di Murin, alih-alih mendengar klakson mobil, Anda akan merasakan desiran angin melalui lembah Lauterbrunnen yang dalam di bawah. Di musim dingin, seluruh desa berubah menjadi taman ski yang luas. Anak-anak meluncur ke sekolah, sementara orang dewasa bermain ski pulang setelah makan siang di kafe pinggir jalan kecil. Di sini, tidak ada papan iklan dan tidak ada McDonald's, tetapi Anda akan menemukan rumah kayu berusia berabad-abad, keju buatan tangan yang dimasak dalam pot tembaga di atas api kayu, serta orang-orang berusia 85 tahun yang masih berjalan kaki setiap hari untuk menjaga kebugaran. Murin juga terkenal dengan pemandangan menakjubkan dari trio pegunungan Alpen yang legendaris, Eiger, Mönch, dan Jungfrau. Di sini, Anda dapat menikmati secangkir kopi pagi sambil menyaksikan keindahan alam yang paling memukau di Eropa. Di puncak Skiltorn, restoran berputar Piz Gloria menawarkan pengalaman unik dengan putaran 360 derajat, seakan membawa Anda ke dalam film James Bond. Namun, alih-alih mengenakan tuxedo dan martini, Anda duduk di samping tamu yang mengenakan sweater buatan tangan, menikmati sup hangat di dekat jendela yang berkabut. Di Murin, kehidupan berjalan lambat, sangat lambat, tetapi tidak pernah membosankan. Setiap musim panas, mereka menggelar festival rakyat kecil di mana Anda dapat mendengar alunan yodeling berpadu dengan suara lonceng sapi. Anda akan melihat penduduk setempat menenun keranjang, mengukir kayu, dan membuat kue kastanye yang dibagikan, bukan untuk dijual. Dan ya, mereka berumur panjang dan sehat, tanpa perlu Google Maps, karena desa ini hanya memiliki satu jalan dan semua orang saling mengenal. Nomor 13. Wanita Swiss. Kuat, kaya, dan paling menarik di Eropa. Ketika Anda melangkah di jalan-jalan elegan Zurich atau Jenewa, jangan terkejut jika Anda bertemu wanita-wanita yang tidak hanya cantik, tetapi juga aktif bermain sepatu roda dan dengan mudah berbicara dalam 3 bahasa, seolah-olah mereka sedang mengganti saluran TV. Wanita Swiss dikenal bukan hanya karena kulitnya yang cerah dan bentuk tubuh atletis layaknya gadis gunung, tetapi juga sebagai salah satu pakar keuangan terbaik di Eropa. Mereka memiliki keahlian dalam menabung, berinvestasi, dan mengelola portofolio saham dengan keterampilan setara CEO sejati. Menariknya,
Wanita Swiss memiliki tingkat partisipasi yang lebih tinggi dalam pendakian dan olahraga dibandingkan pria. Ibu rumah tangga di sini tidak hanya memasak di rumah. Mereka mahir membuat coklat buatan tangan, bermain ski seperti atlet profesional, dan dapat memandu Anda dalam tur keliling pegunungan Alpen dalam 3 bahasa. Pernikahan di Swiss tidak terburu-buru. Rata-rata usia pernikahan bagi wanita adalah 31 tahun, yang merupakan usia tertinggi di Eropa. Semakin banyak wanita yang memilih untuk hidup melajang, namun tetap sangat bahagia, sukses, dan kaya. Di Zurich, ada bahkan kafe yang disebut kafe perpisahan, di mana pasangan berbagi cappuccino sebelum saling mendoakan keberuntungan dan berpisah. Tahukah Anda metode kencan yang populer di Swiss? Itu bukan Tinder, melainkan aplikasi untuk mencari teman mendaki gunung. Untuk jatuh cinta, Anda harus mendaki gunung bersama. Bahkan ada acara TV berjudul Temukan Mitra Trekking. Jika Anda ingin tahu cara terhubung dengan wanita Swiss atau mempelajari lebih lanjut tentang cara mereka mencintai dan hidup, serta memenangkan hati gadis Swiss, tinggalkan komentar di bawah. Nomor 12. Kerajaan sapi paling bahagia di dunia. Apakah Anda menganggap sapi hanya sekadar hewan ternak? Di Swiss, sapi adalah simbol nasional, ratu perbukitan, dan diperlakukan seperti VIP. Menariknya, Swiss masih memiliki desa-desa tradisional di mana setiap sapi mengenakan lonceng kuningan besar yang beratnya mencapai 33 pon, agar lebih mudah ditemukan saat berkeliaran di hutan atau melewati kabut tebal di pegunungan Alpen. Bayangkan suara lonceng yang bergema di lembah. Anda benar, itu bukan hanya musik latar film, melainkan suara sehari-hari di banyak daerah pedesaan Swiss. Secara khusus, orang Swiss memainkan alat musik panjang yang disebut alorn, yang panjangnya hampir 13 kaki, bukan untuk pertunjukan, tetapi untuk memanggil sapi-sapi pulang. Untuk menghindari kemacetan lalu lintas yang disebabkan oleh sapi di jalan raya, Swiss bahkan merancang terowongan khusus hanya untuk sapi yang bisa melewati pegunungan. Pada musim gugur, seluruh negeri merayakan festival menurunkan sapi dari gunung, di mana setiap sapi dimahkotai dengan mahkota bunga dan berparade layaknya bintang film. Di Swiss, sapi tidak hanya memiliki tanduk, tetapi juga kehormatan. Jika Anda berkunjung ke Swiss, apakah Anda ingin mencoba meniup alorn yang panjangnya hampir 4 meter di lembah? Dan apakah Anda pikir Anda bisa melakukannya? Tinggalkan komentar di bawah. Nomor 11. Zermatt, desa yang bebas mobil selama lebih dari 500 tahun. Di sini, tidak ada mobil dan tidak ada mesin bensin. Penduduk setempat berkeliling dengan kendaraan listrik kecil, kereta kuda, berjalan kaki, atau bermain ski. Dunia yang luar biasa damai ini menciptakan suasana yang harmonis. Setiap pagi, penduduk Zermatt saling menyapa di jalan setapak, karena siapa yang akan duduk di belakang kemudi? Anak-anak bermain dengan gembira, sementara para lansia berjalan santai bersama anjing mereka. Tetangga saling mengenal dan berinteraksi dengan hangat. Zermatt terletak pada ketinggian 5.250 kaki di kaki Matterhorn, gunung yang paling banyak difoto di dunia dan menjadi inspirasi untuk coklat Toblerone. Udara di sini begitu murni, bagaikan sumber oksigen alami, yang membuat banyak turis Amerika bercanda. Menghirup satu napas di Zermatt itu seperti 10 sesi detoksifikasi di spa di Beverly Hills. Zermatt tidak hanya cantik, tetapi juga cerdas. Sistem robot pembersih salju beroperasi 24 jam sehari dan 7 hari seminggu, membersihkan salju dengan tenang, merapikan jalan, dan bahkan menyambut tamu dalam bahasa Inggris. Musim ski berlangsung sepanjang tahun dengan lebih dari 300 hari cerah, menjadikannya salah satu resor musim dingin termahal di Eropa. Saat Natal, lebih dari 30.000 lampu LED pintar menerangi desa, menciptakan pemandangan yang memukau, seperti dalam film The Polar Express. Kota tua dengan rumah-rumah kayu berusia 500 tahun terpelihara dengan sempurna, di mana Anda dapat menyeruput anggur panas sambil mendengarkan suara lonceng kuda berdering di luar, di tengah salju yang indah. Nomor 10. Bahnhofstrasse, jalan tersibuk di Swiss. Terletak di jantung kota Zurich, jalan ini bebas dari klakson mobil dan iklan yang berkedip-kedip, namun tetap termasuk dalam 3 jalan perbelanjaan termahal di dunia. Dengan panjang kurang dari 1 mil, sekitar 1.200 meter, Bahnhofstrasse berfungsi sebagai tulang punggung mode, keuangan, dan kelas atas Swiss. Anda tidak hanya datang ke sini untuk berbelanja, Anda melangkah ke dalam museum mode yang hidup. Dari Chanel hingga Hermes, dari Rolex hingga Patek Philippe,
Setiap toko terasa seperti galeri seni, lengkap dengan pencahayaan yang sempurna dan staf yang tidak meminta, tetapi mengangguk lembut jika Anda menunjukkan ketertarikan. Menariknya, di bawah jalan ini terdapat brankas kredit bawah tanah terbesar, yang menyimpan data keuangan klien tak terlihat dari seluruh dunia. Artinya, saat Anda membeli sepatu Gucci, Anda mungkin berdiri di atas aset senilai miliaran dolar yang beristirahat dengan tenang di bawah kaki Anda. Saat Natal, Bahnhofstrasse tidak bersinar dengan gaya gemerlap Hollywood, tetapi menggantungkan lebih dari 11.000 lampu LED kecil yang disebut Lucy, menciptakan simfoni cahaya lembut dan indah. Keindahannya begitu memukau hingga Anda mungkin ingin berdiri dan mengaguminya tanpa berani mengambil swafoto. Yang paling menarik, di tempat di mana Anda bisa menghabiskan 100.000 dolar hanya dalam 1 jam, tidak ada yang menanyakan nama Anda, pekerjaan Anda, atau dari mana Anda berasal. Anda dihormati dalam diam, sebagaimana orang Swiss yang secara tenang membangun kekayaannya selama ratusan tahun. Nomor 9. Le Uckerbad, ibu kota spa Swiss. Terletak di ketinggian lebih dari 4.600 kaki di pegunungan Alpen yang megah, Le Uckerbad bukan hanya ibu kota spa Swiss, tetapi juga spa alami terbesar dan tertinggi di Eropa. Setiap hari, lebih dari 1 juta galon air mineral kaya sulfur dan kalsium menyembur dari 65 mata air, cukup untuk membasahi seluruh tim rugby sepanjang musim dingin. Berendam di sumber air panas ini bukan sekadar kebiasaan, melainkan ritual budaya yang serius. Sejak zaman Romawi kuno, orang-orang percaya bahwa air panas di sini dapat menyembuhkan nyeri sendi, mengurangi stres, dan bahkan menyembuhkan patah hati setelah pertempuran. Dan coba tebak, pada hari libur, warga Le Uckerbad masih mengenakan kostum tradisional ke spa, duduk di tengah uap yang mengepul seolah-olah mereka telah melangkah ke dalam musikal yang basah. Tidak seperti di Paris, di mana pagi hari dimulai dengan espresso, di Le Uckerbad, seorang pria berusia 80 tahun memulai harinya dengan berjalan melewati salju untuk berendam di kolam mineral bersuhu 120 derajat Fahrenheit, sementara suhu di luar hanya 30 derajat Fahrenheit. Mereka tidak hanya menjaga kesehatan, tetapi juga memelihara ketenangan yang langka di dunia yang dipenuhi dengan dering telepon. Bagian paling menariknya, ada hotel di sini yang dibangun langsung di atas sumber air panas, mengalirkan air langsung dari tanah ke bak mandi di kamar Anda. Anda hanya perlu menyalakan keran dan menikmati suasana Swiss tanpa harus keluar rumah atau mengenakan jubah tebal. Nomor 8. Upacara pernikahan terindah di pegunungan Eropa. Di Swiss, pernikahan bukan sekadar acara, mereka adalah bagian dari jiwa budaya. Di sini, orang-orang merayakannya bukan dengan panggung yang mencolok atau pembawa acara yang memberikan pidato, tetapi dengan mengembalikan cinta ke akarnya yang paling otentik, ke alam, komunitas, dan ketahanan. Bukan hal yang aneh bagi pasangan di Swiss untuk mengadakan upacara pernikahan mereka di hutan, di samping sungai, atau di bawah kanopi pohon pinus yang berusia berabad-abad. Ini adalah cara orang Swiss untuk menghormati cinta yang selaras dengan bumi, hidup sederhana, mendalam, dan tanpa kemewahan. Setiap daerah memiliki adat istiadatnya masing-masing. Di Penzel, gaun pengantin bercorak cerah, sementara di Baron, gaun disulam dengan salib putih, simbol nasional. Sebuah gaun dapat memakan waktu hingga 2 tahun untuk diselesaikan dan menjadi barang pusaka keluarga yang berharga. Alih-alih menggunakan limusin atau mobil mewah, sang mempelai pria mendaki gunung untuk menjemput sang mempelai wanita bersama sanak saudara. Mereka semua berjalan menuju lokasi upacara, sebuah perjalanan yang menjadi ujian kesabaran dan penghargaan. Inilah budaya Swiss, tidak terburu-buru, tanpa embel-embel, hanya kebenaran dan ketahanan. Sebagai ganti kue bertingkat, banyak pernikahan tradisional Swiss menyajikan kue keju herba atau pai kastanye yang melambangkan hubungan. Setelah pernikahan, teman-teman memecahkan pot keramik di pintu pasangan untuk mengusir roh jahat. Kedengarannya aneh, tetapi sangat menyenangkan dan penuh makna. Nomor 7. Gaya hidup Swiss yang unik dan tidak dapat ditemukan di tempat lain. Di Swiss, jika Anda membuang botol plastik di tempat sampah yang salah, Anda mungkin akan mendapatkan pengingat lembut dari tetangga Anda, bahkan mungkin surat resmi. Ini bukan lelucon. Orang Swiss sangat serius tentang hal ini. Anda diharuskan membeli kantong sampah dengan nomor seri, atau Anda akan dikenakan denda. Mungkin Anda merasa tinggal di negara dengan peraturan yang ketat, tetapi ini mencerminkan rasa hormat yang mendalam terhadap komunitas. Menariknya, orang Swiss cenderung pendiam.
Mereka lebih suka menjaga segala sesuatunya tetap rahasia, tidak pamer, tidak membanggakan diri, dan sapaan yang keras pun jarang terdengar. Sebagai gantinya, mereka melakukan jabat tangan lembut dan cepat, seolah-olah Anda sedang berjabat tangan dengan seorang teman tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun, hanya sekilas pandang dan isyarat. Di Swiss, ketepatan waktu adalah sebuah agama. Jika kereta terlambat 2 menit, Anda mungkin akan membaca koran dan melihat permintaan maaf resmi dari perusahaan. Ini bukan hanya soal waktu. Segala sesuatunya distandarisasi hingga ke detail terkecil. Jika Anda tinggal di kawasan pemukiman, jangan sekali-sekali menjemur pakaian di balkon pada hari Minggu. Bukan karena Anda akan dikritik, tetapi karena itu adalah hukum estetika, seolah-olah Anda melanggar keharmonisan seluruh masyarakat. Jika Anda menemukan rumah tua di sini, jangan heran bahwa banyak keluarga masih tinggal di rumah kayu dari abad ke-17. Namun, mereka juga memasang panel surya di atapnya, seperti Sinterklas yang mengendarai Tesla. Inilah keunikan hidup di Swiss, harmoni antara tradisi dan inovasi. Nomor 6. Negara penyembah keju dengan Museum Fondue. Jika Anda menganggap keju hanya sekadar camilan, orang Swiss akan membuat Anda berpikir kembali. Setiap orang Swiss mengonsumsi lebih dari 20 pon keju setiap tahunnya, menjadikan negara ini surga bagi para pecinta keju. Mereka tidak hanya memakannya, tetapi juga memproduksi keju dalam skala besar. Swiss adalah salah satu negara penghasil keju terbesar di dunia, dengan jutaan ton keju yang diproses setiap tahunnya. Yang paling menonjol adalah keju yang lebih kasar, keju super dengan rasa gurih yang kaya, yang menjadi bahan utama dalam fondue tradisional. Swiss menawarkan lebih dari 450 jenis keju, mulai dari keju oak yang kuat dan diasapi hingga keju emmental klasik dengan lubang-lubang khasnya. Negara ini bahkan memiliki museum fondue, tempat Anda dapat mengagumi balok keju berusia 100 tahun yang diawetkan seperti karya seni. Jika Anda penggemar fondue, jangan lewatkan museum fondue di Swiss, di mana Anda bisa melihat keju berusia 100 tahun dan berpartisipasi dalam festival pemecahan panci fondue yang unik, bagian tak terpisahkan dari budaya Swiss. Penduduk setempat memiliki aturan tidak tertulis. Jika Anda menjatuhkan roti ke dalam panci keju, Anda harus membalas dengan sikap ramah kepada orang di sebelah Anda. Fondue bukan sekadar makanan. Ini adalah seni. Ada aturan mengaduk keju berlawanan arah jarum jam, menciptakan suara bergema saat keju mulai bergelembung. Fondue telah menjadi hidangan khas Swiss, terutama di musim dingin, ketika seluruh desa berkumpul di sekitar panci keju panas. Ini adalah surga bagi pecinta keju dan mereka yang ingin mendalami budaya kuliner unik negara ini. Nomor 5. Kehidupan di Bern bagaikan buku tua bersampul kulit, sederhana di luar, tetapi penuh dengan kisah-kisah mempesona di dalam. Jalanan berbatu, bangunan-bangunan melengkung, atap genteng merah, dan arkade tertutup terpanjang di Eropa, Loben, yang membentang sepanjang 6 km, menciptakan suasana yang sempurna untuk berjalan-jalan, berbelanja, menghindari hujan, dan menikmati musik jalanan. Lalu lintas di sini sangat bersih, tanpa debu. Penduduk setempat mengendarai sepeda dan tram, sementara anak-anak bermain di taman dekat menara jam Zeitglocke, yang merupakan jam astronomi abad ke-15 yang menampilkan pertunjukan boneka mekanik yang menawan setiap jamnya. Apakah Anda penggemar objek wisata? Mulailah dengan rumah bundus yang megah, gedung parlemen Swiss yang terbuka untuk tur gratis saat tidak ada sesi berlangsung. Berpark, yang menjadi rumah bagi beruang sungguhan, maskot kota ini, terletak di sebelah sungai Aare, seolah-olah berada di tengah hutan alami. Taman Rosen, atau Taman Mawar, adalah tempat yang sempurna untuk menikmati pemandangan band dari atas, terutama di musim semi ketika lebih dari 200 jenis mawar bermekaran. Pada sore hari, penduduk setempat sering berenang di sungai Aare, seolah-olah itu adalah jalan raya musim panas. Ini adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Di malam hari, cobalah segelas anggur di gudang bawah tanah kuno di bawah kota tua. Dulunya tempat perlindungan selama masa perang, kini tempat ini disulap menjadi bar dan lounge jazz, di mana warga band bersantai, mengobrol, dan tertawa. Menariknya, meski menjadi ibu kota, band tetap mempertahankan nuansa kota kecil di mana semua orang saling mengenal. Tetangga menyapa satu sama lain setiap pagi, dan perpustakaan umum bahkan lebih ramai daripada bar. Nomor 4. Keajaiban perjalanan paling terkenal di Eropa. Jika ada satu negara yang membuat Anda ingin mengeluarkan ponsel untuk mengambil gambar setiap 5 menit, itu adalah Swiss.
Dan jika Anda hanya bisa memilih satu gunung untuk melambangkan Swiss, itu pasti Matterhorn. Puncak setinggi 4.478 meter dengan bentuk piramida yang hampir sempurna, terletak dekat perbatasan Italia, dan gambarnya tercetak pada kotak coklat Toblerone. Matterhorn bukan hanya simbol global, tetapi juga salah satu gunung yang paling banyak difoto di dunia. Jika Anda ingin menyentuh atap Eropa, pergilah ke Jungfrau Joch, rumah bagi stasiun kereta tertinggi di benua ini pada ketinggian 3.454 meter, di mana salju selalu ada. Anda akan menaiki kereta roda gigi yang melintasi jantung pegunungan Alpen, sambil menikmati pemandangan Gletser Aletsch, gletser terpanjang di Eropa. Untuk pengalaman kastil bersejarah, Kastil Chillon di tepi Danau Jenewa adalah pilihan sempurna. Kastil abad pertengahan ini begitu memesona sehingga Lord Byron pernah menulis puisi tentangnya, dan kastil ini juga merupakan yang paling banyak difoto di Swiss. Jika Anda lebih suka menikmati pemandangan dengan perlahan, coba naik Glacier Express, kereta paling lambat di dunia yang menawarkan keindahan setiap menitnya. Perjalanan ini memerlukan waktu 8 jam untuk melintasi 291 jembatan dan 91 terowongan, menjadikannya pengalaman tak terlupakan. Terakhir, jangan lewatkan Lauterbrunnen, lembah yang memiliki 72 air terjun. Pemandangannya begitu menakjubkan. Konon menjadi inspirasi bagi wilayah Rivendell dalam Lord of the Rings. Keindahan alamnya menjadikannya tujuan trekking dan wisata alam paling terkenal di Swiss. Nomor 3. Festival paling terkenal di Swiss. Jika Anda mengira Swiss hanya tentang pegunungan bersalju dan jam tangan mahal, datanglah saat musim festival. Anda akan menemukan negara yang tahu cara berpesta dengan cara yang unik dan berbudaya. Festival dimulai dengan Fête de l'Escalade di Jenewa, yang diadakan pada bulan Desember untuk merayakan kemenangan gemilang rakyat Jenewa atas pasukan penjajah Safu pada tahun 1602. Seluruh kota berubah menjadi suasana abad pertengahan, dengan parade yang menampilkan genderang, kuda, dan yang paling menonjol, semua orang memecahkan pot coklat berbentuk kuali dengan tangan, melambangkan kemenangan saat seorang ibu rumah tangga menuangkan sup panas ke tentara musuh dari jendelanya. Kemudian, pada bulan Februari atau Maret, Basel Fastnacht mengubah kota menjadi hiruk-pikuk seni musim dingin dengan 72 jam kostum, parade malam, dan ribuan orang mengenakan topeng aneh, menabuh genderang, dan memainkan trompet siang dan malam. Ini bukan hanya festival terbesar di Swiss, tetapi juga diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Zurich menyambut musim panas dengan membakar manusia salju, menandai akhir musim dingin. Dan jika Anda cukup beruntung berada di sana pada waktu yang tepat, jangan lewatkan Fête de Vignerons, festival anggur yang hanya diadakan setiap 20 hingga 25 tahun. Panggung besar di tepi Danau Jenewa dengan ribuan penampil akan membuat Anda terpesona dan terdiam. Nomor 2. Biaya hidup di Swiss. Anda mungkin harus mengeluarkan lebih banyak uang di Swiss dibandingkan di negara lain, tetapi sebagai imbalannya, Anda tinggal di salah satu tempat raman, terbersih, dan berkualitas tinggi di dunia. Di sini, kereta berjalan tepat waktu hingga menitnya, udaranya semurni mata air, dan Anda dapat meninggalkan dompet Anda di taman dan masih menemukannya dalam keadaan utuh. Di kota-kota besar seperti Zurich atau Jenewa, menyewa apartemen satu kamar tidur di pusat kota dapat menelan biaya sekitar $1.800 hingga $2.200 per bulan. Di daerah pinggiran kota, angkanya lebih terjangkau, berkisar antara $1.200 hingga $1.600. Utilitas dasar seperti listrik, air, dan pemanas berkisar antara $180 hingga $250. Sementara internet berkecepatan tinggi sekitar $40 hingga $50 per bulan. Makan sederhana di restoran menghabiskan biaya antara $18 hingga $25. Sementara memasak di rumah memerlukan anggaran sekitar $350 hingga $450 per bulan. Secara keseluruhan, biaya hidup untuk satu orang di Swiss berkisar antara $2.800 hingga $3.800 per bulan, yang 30 hingga 50% lebih tinggi dari rata-rata Eropa dan sekitar 10 hingga 20% lebih banyak daripada banyak negara bagian mahal di AS. Mengapa ribuan orang asing memilih untuk tinggal di sini setiap tahun? Karena Swiss menawarkan sistem perawatan kesehatan kelas dunia dan layanan publik yang hampir sempurna. Jika Anda tinggal di kota-kota kecil seperti Lucerne, Lausanne, atau St. Gallen, biaya dapat turun 30 hingga 40%, sementara kualitas hidup hampir tidak berubah. Visa kerja, visa pelajar, atau izin tinggal jangka panjang bagi individu yang sangat terampil didukung dengan baik oleh pemerintah Swiss.
Banyak perusahaan internasional di sini menawarkan gaji yang sangat tinggi untuk mengimbangi biaya hidup. Selain itu, pendapatan rata-rata masyarakat Swiss tergolong yang tertinggi di dunia, dengan pendapatan bulanan rata-rata hampir $7.000. Nomor 1. Swiss adalah surga kuliner yang tak boleh dilewatkan. Selain terkenal dengan pegunungan Alpen yang megah dan coklatnya yang lezat, kuliner Swiss juga merupakan bagian tak terpisahkan dari budayanya. Salah satu hidangan yang wajib dicoba adalah rosti, kue kentang goreng renyah yang menjadi sarapan nasional orang Swiss, khususnya di wilayah Bern. Disajikan dengan potongan daging dingin, hidangan ini telah menjadi makanan pokok tidak hanya di Swiss, tetapi juga di negara-negara tetangga. Jika Anda lebih suka hidangan yang lebih mengenyangkan, cobalah Alpler Magronen, hidangan pasta bergaya Alpen yang memadukan makaroni, kentang, krim, dan keju. Ini adalah pilihan ideal bagi mereka yang membutuhkan sesuatu yang hangat dan memuaskan. Dan jangan lewatkan kue kenari lezat dari Engadin. Rasanya yang menggoda pasti akan membuat Anda ingin membawanya pulang sebagai oleh-oleh untuk teman-teman. Namun, yang paling menarik adalah bahwa menikmati masakan Swiss bukan hanya sekadar soal rasa. Ini adalah perjalanan untuk menjelajahi budaya di mana setiap hidangan menyimpan cerita sejarah, tradisi, dan emosi yang tak terlupakan. Kami baru saja menjelajahi 15 fakta unik dan menarik tentang Swiss bersama-sama. Semoga ini memberi Anda perspektif baru tentang negara ini. Jangan lupa untuk mengikuti saluran kami, menyukai, dan membagikan video ini untuk mendukung kami. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.